ukurannya cukup kecil, tapi tidak apa-apa. Seiring waktu nanti bahanan ini ketika sudah hidup dan dilos di tanah, mudah-mudahan semakin membesar ya, dan bisa menghasilkan sebuah indukan ya. Halo sobat Taksaka Bonsai, sobat hobi bonsai di seluruh Nusantara. Berjumpa kembali di video Taksaka Bonsai ya. Pada kesempatan sore hari ini saya akan menanam bahan yang kemarin saya dongkel ya, yaitu 3 bahan berduri ya sahabat ya. Yang pertama itu adalah rukem. Nah, untuk bahan rukemnya sudah saya tanam ya kemarin malam ya. Dan sekarang saya akan melanjutkan dengan penanaman 2 bahanan lagi ya, yaitu bahanan sisir ini ya. Potongan sisir kemarin ya cukup kecil ya, tapi saya potong karena ini memanjang ya pertumbuhannya. Masih tersisa sebenarnya cukup panjang ya di bagian atas, tetapi saya ambil yang bisa dijangkau saja ya sahabat ya. Nah, untuk budidaya stek batang sisir ini cukup mudah dilakukan ya menurut saya, karena menurut pengalaman saya sudah pernah mensetek bahanan ini ya. Nah, sekarang saya akan melanjutkan untuk mendokumentasikan penanaman stek ya terhadap batang sisir ini ya. Kemudian yang kedua adalah bahanan landepan ya. Nah, seperti sahabat lihat di sini ya. Ini ada 2 pohon landepan yang saya cari kemarin. Hanya saja untuk bahan landepan ini menurut sahabat penghobi bonsai juga ya, sempat berkomentar di video sebelumnya mengenai bahan landepan ini memang agak susah tumbuh ya katanya ya. Tetapi saya akan coba untuk 2 bahan ini ya sahabat ya. Ini bahan yang cukup besar satu ya. Nah, seperti ini. Ini sudah membawa sedikit akar ya. Jadi mudah-mudahan ya bisa tumbuh ya sahabat ya. Saya juga belum tahu kemungkinan hidup dari bahan dongkelan seperti ini untuk pohon landepan ini seperti apa. Jadi ini adalah pertama kalinya saya menanam bahanan landepan ini yang saya dongkel ya dari alam. Nah, ini sudah 2 hari ya saya diamkan di dalam ember berisi air seperti ini. Mudah-mudahan bisa tumbuh ya bahan landepan ini. Oke sahabat penghobi bonsai, saya lanjutkan saja dengan melakukan penanaman stek terhadap bahan sisir yang saya dapat kemarin ya sahabat ya. Terima kasih sudah menyaksikan. Bagi sahabat yang baru menemukan video-video dari Taksaka Bonsai, agar membantu support channel ini dengan menekan tombol like, memberikan komentar, serta subscribe dan menyalakan tanda lonceng notifikasinya ya, agar sahabat tidak ketinggalan video-video terbaru dari Taksaka Bonsai mengenai proses belajar seni bonsai ini. Baik sahabat, kita mulai saja ya. Oke sobat bonsai, kita mulai saja ya dengan menanam bahanan sisir yang saya miliki ya, yang saya dapat kemarin. Ini jumlahnya ada 6 ya kurang lebih. Saya potong-potong, saya tanam stek hari ini. Kemudian setelah tumbuh nanti saya akan pindah ke ground ya, untuk membuat indukan, untuk membudidayakan pohon sisir ini. Karena pohon sisir ini mulai langka ya sahabat ya. Apalagi yang ukuran-ukuran besar dan berkarakter. Ini ukurannya cukup kecil, tapi tidak apa-apa. Seiring waktu nanti bahanan ini ketika sudah hidup dan dilos di tanah, mudah-mudahan semakin membesar ya, dan bisa menghasilkan sebuah indukan ya. Untuk media tanamnya sendiri saya menggunakan seperti biasa pasir kali halus ya sahabat, yang saya dapat di sungai. Jadi bagi sahabat penghobi pemula yang baru mulai belajar, menurut pengalaman saya, media yang paling baik untuk penanaman stekan ya, terutama stek batang ataupun bahan-bahan dongkelan, sebaiknya sahabat menggunakan pasir kali ini ya. Akan saya isi hanya setengah saja, karena untuk bahanannya ini cukup panjang, jadi agar posisinya bisa saya rebahkan sedikit ya, agar tidak rentan tergeser ya dalam pertumbuhan akar. Proses sementara adalah menumbuhkan saja dulu ya sahabat.
Oke, saya rasa cukup ya untuk pemberian medianya dalam wadah tanam berupa pot ini. Ini akan saya langsung tancapkan ya. Saran saya dalam penanaman stek batang seperti ini yang tanpa akar, teman-teman atau sahabat yang mungkin pertama kali melakukan stek terhadap bahan sisir ini, agar tidak ditancapkan sekali, biasanya saya masukkan kira-kira 1-2 cm saja dengan posisi miring ya, seperti itu, agar pertumbuhan akarnya bisa lebih baik sehingga lebih cepat tumbuh akar ya. Ini kemarin juga sudah saya bersihkan ya dengan menggunakan pisau bekas potongannya ini. Untuk penanganan akhirnya untuk bahan sisir ini sepertinya menurut saya tidak perlu disungkup ya sahabatnya. Hanya saja dalam meletakkan hasil stekan ini nanti kita tempatkan di tempat yang agak teduh atau lembab sehingga cepat muncul tunas-tunas baru ya. Jadi seperti demikian saja ya. Jadi ini sudah cukup aman menempel pada dinding pot sehingga tidak mudah bergerak ya sahabatnya ketika diangkat atau dipindahkan ya. Oke, selanjutnya tinggal kita siram ya sahabatnya untuk stekan ini ya. Semoga bisa tumbuh dengan baik ya nanti, sehingga saya memiliki beberapa indukan nanti untuk menambah koleksi dari taksaka bonsai ya sahabatnya. Baik sobat bonsai, sahabat taksaka bonsai, jadi seperti ini ya hasil penanaman dari stek sisir ya sahabat ya. Ini batang-batang sisir ini mudah-mudahan tumbuh ya. Sebenarnya waktu yang paling tepat untuk melakukan stek batang seperti ini adalah pada saat musim hujan ya. Jadi kelembaban udara itu lebih baik untuk pertumbuhan tunas-tunas baru dan juga pertumbuhan akar ya. Oke, untuk bahan sisirnya saya kira cukup sekian. Nanti saya akan tempatkan di tempat yang agak lembab, agak teduh, agar stekan ini berhasil hidup ya sahabat ya. Nanti kita akan kupas lagi pada video mendatang ya, ketika bahanan atau stekan dari batang sisir ini sudah tumbuh ya sahabat. Baik sahabat taksaka bonsai, sahabat hobi bonsai, terima kasih sudah menyimak ya proses penanaman bahan hasil dongkelan ya, dan termasuk stekan sisir yang saya tanam seperti ini saja dulu sementara. Ketiga bahanan ini tidak akan saya sungkup ya. Kemudian untuk rukem yang saya cari kemarin itu juga sudah saya karantina ya, sudah saya tanam pada pasir kali halus. Jadi itu juga tidak saya sungkup ya untuk bahanan rukem itu. Kemudian untuk tempat karantinanya sudah saya jadikan satu ya nanti ya. Di tempat tersebut cukup lembab dan tidak terkena sinar matahari langsung ya. Mudah-mudahan bahanan-bahanan yang saya tanam kali ini bisa tumbuh dengan baik ya, sehingga lebih banyak lagi bahan-bahan yang saya miliki untuk proses belajar ya, mengetahui karakteristik dan perlakuan terhadap setiap bahanan bonsai ya. Nah, sekian saja dulu untuk kesempatan kali ini ya, video dari taksaka bonsai mengenai penanaman bahanan landepan dan stek sisir ini ya. Mohon maaf jika ada kekurangan ya. Bagi sahabat yang baru menemukan video-video dari taksaka bonsai, apabila videonya bermanfaat dan menarik, silakan sahabat subscribe ya, untuk mendukung channel ini terus berkembang, membagikan proses-proses belajar saya dalam seni bonsai ya. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya, kesempatan berikutnya. Salam semangat, salam berkarya, salam satu hobi, salam taksaka bonsai.